singing low while I pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, number drop it low. Mama called me and she happy with the grow. Never ever fall for a thotty, that's a no. Just bought the Kenny, about a million options. So just talking to stop doing agreement. I rock arenas, bringing the peace. I'm bumping that park in the car, pretending I got all the eyes on me. Halo teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang demokrasi. Sebelumnya kita mengucapkan syukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesempatan untuk menonton video ini. Terlebih dahulu kami akan memperkenalkan nama kami. Saya yang bernama Jasmine Boni. Nama saya Marcel Bamarat. Nama saya Jundari Torang. Nama saya Brian Tungguy. Nama saya Rodo Benteruan. Sekian untuk perkenalan kami. Kita lanjut ke pembahasan di video ini. Baiklah teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos yang artinya rakyat, dari kratos atau krete berarti kekuasaan atau pemerintahan. Demokrasi artinya kekuasaan atau pemerintahan rakyat. Kekuasaan tertinggi berasal dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Demokrasi merupakan sistem mekanisme pemerintahan suatu negara yang berupaya mewujudkan kedaulatan rakyat atau negara dijalankan atau dilaksanakan oleh pemerintah negara tersebut. Negara Indonesia menganut sistem demokrasi yaitu demokrasi Pancasila. Sesuai dasar negara kesatuan Republik Indonesia, demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang menggunakan musyawarah mufakat tanpa oposisi yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Baiklah teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan pengertian demokrasi secara umum menurut para ahli. Yang pertama, Aristoteles. Demokrasi adalah suatu kebebasan, karena hanya melalui kebebasan, setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya. Yang kedua, Joseph Kemper. Demokrasi merupakan suatu ketentuan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Baiklah teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan contoh sikap penerapan demokrasi di lingkungan sekolah dan masyarakat. Pertama, contoh sikap demokrasi di lingkungan sekolah. Hadir di sekolah tepat waktu, membayar SPP atau iuran wajib sekolah, menghormati guru dan staf sekolah, menghargai pendapat yang diutarakan teman ketika sedang berdiskusi, mempersilahkan teman untuk memberikan pendapat saat berdiskusi, aktif menyampaikan pendapat saat pembelajaran, menyampaikan kritik dan saran kepada majelis perwakilan kelas demi kemajuan sekolah, mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Berikut contoh-contoh penerapan sikap demokrasi di lingkungan masyarakat. Bersikap adil kepada semua orang. Jika dalam berorganisasi selalu mengedepankan musyawarah dan pengambilan keputusan. Selalu menghargai perbedaan pendapat, saling menghargai dan menghormati antar sesama manusia, ikut berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan bentuk-bentuk pelanggaran demokrasi yang terjadi di Indonesia dan di lingkungan sekolah. Yang pertama, pelanggaran demokrasi yang terjadi di lingkungan masyarakat, yaitu politik uang. Politik uang merupakan wacana yang selalu muncul dalam pemilihan umum atau yang sering dikenal dengan istilah jual beli suara. Yang kedua, intimidasi, dan ketiga, penggelembungan suara pada satu kandidat dalam pemilu. Yang kedua, saya akan membahas pelanggaran demokrasi yang terjadi di lingkungan sekolah. Yang pertama, yaitu memilih-milih teman dalam pergaulan karena perbedaan mulai dari ras hingga agama. Kedua, tindakan kekerasan yang dilakukan guru kepada siswa atau sebaliknya. Ketiga, tindakan bullying di antara siswa. Keempat, tindakan kekerasan antar sesama siswa. Kelima, tindakan diskriminatif oleh guru terhadap siswa seperti murid pintar dan murid bodoh, murid kaya dan murid miskin. Yang keenam, tidak memedulikan hak penyandang disabilitas. Dan ketujuh, kekerasan verbal yang dilontarkan oleh guru kepada muridnya. Baiklah teman-teman, setelah menonton video ini, kami berharap kita semua dapat memahami apa itu demokrasi dan penerapan demokrasi yang benar dan pelanggaran-pelanggaran demokrasi baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Akhir kata, kami mohon maaf jika ada kesalahan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Siswa pandai berdemokrasi. Oke,
sejahtera bagi kita semua. Para kapal yang terperangkap. Balik channel itu. Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 sedang melaksanakan perjalanan saya Aduh,